Selamat siang. Di sini saya akan menjawab untuk ujian tengah semester materi mata kuliahnya analisis laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu analisis laporan keuangan. Di sini analisis laporan keuangan merupakan proses menilai kondisi keuangan suatu perusahaan digunakan dengan melihat kinerja melalui laporan keuangan yang diterbitkan, digunakan untuk membantu berbagai pengambilan keputusan. Secara rinci, analisis laporan keuangan itu untuk memahami kondisi kinerja dan potensi masa depan suatu perusahaan atau instansi, bagaimana perusahaan menghasilkan laba, seberapa efisien modal digunakan, dan apakah perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendek ataupun jangka panjang. Apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan yaitu terkait dengan kekuatan dan kelemahan finansial perusahaan. Di sini yang dipelajari yaitu kita dapat menganalisis sejauh mana kondisi keuangan perusahaan menunjukkan kemampuan bertahan, berkembang, atau justru memiliki resiko. Kekuatan biasanya terlihat dari kemampuan menghasilkan laba, likuiditas yang baik, serta struktur modal yang sehat. Kelemahan juga dapat dilihat dari tingginya utang, penurunan laba, atau arus kas negatif. Kemudian yang kedua, tren pertumbuhan perusahaan dari tahun ke tahun. Kita dapat mengetahui tren ini dengan menganalisis laporan keuangan, yaitu dilihat dari perubahan kinerja dari perusahaan dari waktu ke waktu, seperti peningkatan penjualan, laba bersih, aset, dan jumlah pelanggan. Analisis tren membantu mengetahui arah perkembangan, apakah perusahaan tumbuh, stagnan, atau menurun. Kemudian yang ketiga, struktur pendanaan dan efisiensi operasi. Struktur pendanaan berkaitan dengan proporsi modal sendiri dan utang yang digunakan untuk membiayai aset. Efisiensi operasi mengukur kemampuan perusahaan mengelola biaya dan aset untuk menghasilkan pendapatan. Kemudian yang berikutnya, kemampuan perusahaan mempertahankan keberlangsungan usaha. Dalam analisis laporan keuangan, kita dapat mengukur apakah perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang dengan melihat stabilitas keuntungan, kemampuan menghasilkan arus kas, ketahanan terhadap risiko, serta strategi pertumbuhan. Nextnya yaitu cara menganalisis laporan keuangan, yaitu ada 3. Analisis horizontal, yaitu dengan membandingkan laporan keuangan antar periode. Analisis vertikal, melihat persentase setiap akun terhadap total. Dan analisis rasio keuangan, menggunakan perbandingan angka untuk menilai kinerja. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, analisis horizontal. Di sini analisis yang digunakan dengan cara mengukur perubahan dari satu periode ke periode yang lain. Misalkan membandingkan pendapatan di tahun 2024 dengan tahun 2025. Di sini contohnya berguna untuk melihat tren pertumbuhan atau penurunan. Kemudian contoh analisis horizontal, di sini saya berikan contohnya, yaitu ada laporan laba rugi sederhana di tahun 2023 dan 2024. Itu di mana tahun 2023 penjualannya itu 500 juta, sedangkan di tahun 2024 naik menjadi 650 juta. Sedangkan harga pokok penjualan HPP tahun 2023 itu 300 juta, 2024 390 juta. Laba kotor, kemudian ada lagi laba kotor tahun 2023 200 juta, 2024 naik jadi 260 juta. Nah, di sini apa yang dapat kita bandingkan, di mana penjualan meningkat 30%, menunjukkan bahwa strategi pemasaran ataupun ekspansi terhadap pasar kemungkinan berhasil.
Tetapi kita juga dapat melihat harga pokok penjualannya HPP juga meningkat 30%. Berarti yang berarti itu biaya produksi naik sebanding dengan pertumbuhan penjualan. Nah, yang dapat kita bandingkan juga di sini laba kotor naik 30%, menandakan margin tetap stabil, tidak ada efisiensi tambahan. Jika tujuan perusahaan ingin memperbaiki margin, maka rekomendasinya yaitu dengan meningkatkan efisiensi biaya produksi. Jadi dengan mencari bahan baku yang lebih murah tapi tetap kualitas tinggi, atau menaikkan harga jual. Kemudian analisis vertikal. Di sini dengan cara setiap akun diubah ke dalam bentuk persentase terhadap total laporan. Pada laporan laba rugi, setiap akun dibandingkan dengan total penjualan. Analisis ini mudah digunakan untuk membandingkan perusahaan dengan perusahaan berbeda ukuran. Contohnya di sini saya sudah buat analisis vertikal di mana ada data dasarnya itu tahun 2024. Terdapat perusahaan dengan penjualan bersih 2 miliar, harga pokok penjualan 1,2 miliar, laba kotornya 800 juta, beban penjualan dan administrasi 300 juta, beban bunga 50 juta, dan terdapat laba bersih 450 juta. Kalau kita hitung berdasarkan penjualan bersih 2 miliar yaitu 100%, maka perbandingan harga pokok penjualan 1,2 miliar dengan penjualan bersih itu sekitar 60% berarti. Kemudian laba kotor terhadap penjualannya itu persentasenya 40%, beban penjualan yaitu 15%, beban bunga 2,5%, laba bersih 22,5%. Di sini dapat kita lihat bahwa HPP sebesar 60% dari penjualan itu menunjukkan struktur biaya produksi yang relatif tinggi. Tetapi dengan biaya produksi tinggi tersebut, perusahaan masih mendapatkan margin laba kotornya itu 40%. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi bahan baku atau produktivitasnya untuk memperbaiki margin, sehingga margin HPP ini dapat menjadi lebih turun, dan namun laba kotor tetap dapat naik. Kemudian beban operasi di sini ada 15%, mengindikasikan efisiensi yang cukup baik, dimana kalau kita ketahui bahwa industri retail itu biasanya 20-25% beban operasinya. Contoh perusahaan ini menunjukkan pengelolaan biaya yang efisien. Kemudian laba bersih di sini ada 22,5%, ya ini termasuk yang cukup tinggi ya dan kuat. Dia menjadi laba sebesar ini itu perusahaannya sudah sangat kuat. Umumnya rata-rata perusahaan manufaktur 10-15%. Kemudian beban bunga hanya 2,5%, artinya perusahaan tidak sangat bergantung pada pinjaman dan risiko finansial rendah. Slide selanjutnya yaitu ada rasio keuangan. Di sini ada jenis-jenis rasio keuangan, ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancar yang dimiliki. Rasio likuiditas penting bagi investor dan keamanan penilaian kesehatan keuangan. Jenis-jenis rasio likuiditasnya ada dua, rasio lancar dan rasio cepat, quick ratio dan current ratio. Kalau current ratio itu membandingkan antara aset lancar dengan utang lancar. Kalau nilainya terlalu tinggi menandakan bahwa terdapat penggunaan aset, inefisiensi penggunaan aset, yaitu kas menganggur, piutang sulit tertagih, atau persediaan menumpuk. Sedangkan pada quick ratio yaitu membandingkan
antara aset lancar selisih antara aset lancar dengan persediaan yang dibandingkan dengan utang lancar. Kemudian yang berikutnya rasio aktivitas. Rasio aktivitas itu digunakan untuk menilai efisiensi perusahaan dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan penjualan. Ada beberapa, yaitu ada inventory turnover, ada total aset turnover. Yang inventory turnover itu mengukur seberapa cepat persediaan habis dan digantikan, di mana harga pokok penjualan dibandingkan dengan persediaan. Kemudian yang berikutnya total aset turnover, itu dengan membandingkan penjualan dibandingkan dengan total aset. Kemudian yang berikutnya rasio profitabilitas, yaitu indikator yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualan aset maupun ekuitas yang dimilikinya. Jenis-jenisnya itu yaitu ada return of asset (ROA), di mana mengukur kemampuan aset menghasilkan laba. Jadi yang dibandingkan itu laba bersihnya berapa dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Untuk manufaktur biasanya ROA 8-12% tergolong baik, namun jika di bawah 5% itu asetnya itu idle atau tidak efektif. Kemudian ada return of equity, mengukur tingkat pengembalian kepada pemegang saham, di mana sini laba bersih dibandingkan dengan ekuitas atau modal pemilik, di mana investor dapat mendapatkan return sekitar, kalau yang yang bagus itu sekitar 20-25% dari laba bersih yang dihasilkan. Kemudian ada net profit margin. Net profit margin ini menilai seberapa besar laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Laba bersihnya dibandingkan dengan total penjualan pada saat itu, yaitu dimana untuk perusahaan retail itu rata-rata 5-15%. Kemudian rasio solvabilitas ini digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang dan struktur pendanaan perusahaan, apakah lebih banyak bergantung pada utang atau pada modal. Jenis-jenisnya yaitu ada debt to equity ratio atau DER, mengukur seberapa besar komposisi pendanaan perusahaan berasal dari utang dibandingkan dengan ekuitas. Jadi total utang yang dimiliki dibandingkan dengan total ekuitas. Misalkan satu, jadi artinya setiap 1 rupiah modal ditopang dengan 1 rupiah utang. Jika DER lebih besar dari 2, resiko gagal bayar dan sulit mendapatkan pinjaman baru meningkat. Kemudian berikutnya debt to asset ratio atau DAR, mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh utang. Demikian penjelasan untuk PPT ini. Terima kasih.